Bagi-bagi ambiar, geger. Bagi-bagi ambiar. Geger. Sobat Ambiar, kita masih bersama dengan pasangan suami istri kemarin baru saja melewati badai dalam kehidupan mereka. Gary Iskak dan juga sang istri Richa Iskak ya. Kita mau ingatkan sekali lagi buat Sobat Ambiar yang baru aja gabung sama kita. Kita ingatkan bahwa beberapa waktu yang lalu memang Gary Iskak diamankan pihak kepolisian ya. Saat itu bersama dengan teman-temannya, 4 orang temannya diamankan dari salah satu rumah di kota Bandung. Kemudian akhirnya diamankan karena setelah melalui tes urin juga hasilnya positif, tapi tadi juga melalui pengakuan dari Gary Iskak dan juga dari kuasa hukumnya tidak menggunakan barang haram tersebut, tapi memang sedang berada di waktu dan juga tempat yang salah, menghirup asap di tempat kejadian perkara sampai akhirnya tes urinnya positif. Kita mau nanya sama Richa, Richa gimana sih pas Kak Ica sebagai seorang istri dikabari itu siapa yang ngabarin pertama tuh siapa sih? Langsung. Oh berarti abang memberikan kabar langsung pertama ke istri ya? Iya. Bilangnya apa saat itu? Ya shock sih dianya. Aku juga Waktu shock. itu ngasih taunya gimana ke Kak Ica? Via telepon sama via WhatsApp. Bun. Soalnya aku nggak angkat-angkat. Bun, Tapi bun, lagu bun. terlalu melo, Pak. Biasa aja. Mau request lagu sambil kita ngobrol boleh loh kalau mau request lagu. Gue jadi Jadi kan kedengeran dong. Apa bilangnya apa Gary Iskak waktu hubungi Richa? Bilangnya apa? Bun. Iya lebih ke intinya sih dia cuma bilang wrong place wrong time dia bilang gitu, dan aku pun 100% percaya kalau dia emang nggak aneh-aneh gitu, dan emang yang aku khawatirkan pada saat itu adalah lebih ke fisiknya dia, ke kesehatannya dia, karena kan kurang tidur lah, kurang istirahat, terus belum makan, itu yang aku pikirin. Oke. Kaget tapi emang udah harus dijalanin saat itu juga. Ya. Jadi sebelum berita ini menyebar di media, masyarakat tahu, Richa udah tahu duluan Aku ya? duluan yang tahu. Setelah itu anak-anak tahu nggak Kak? Kakak kasih tahu anak-anak? Awalnya aku keep dulu. Hmm. Pas media udah tahu kan mau nggak mau aku harus kasih tahu daripada mereka tahu dari yang lain. Iya. Aku kasih tahu, aku sidang dua-duanya gitu di ruang tamu, aku jelaskan pelan-pelan, tapi tidak ke arah sana, detailnya enggak. Yang penting aku cuma bilang ayah masih ada urusan di Bandung yang selesaikan, jadi Iya. doain aja supaya cepat selesai, cepat pulang. Iya. Gitu doang. Ingat gak saat itu dihubungi hari apa? Ya pasti Selasa ya. Lupa saya. Pas kejadian aja. Pas kejadian? Ah, pas Langsung kejadian. nyusul ke Bandung atau gimana? Besoknya. Oh besok. Besoknya langsung nyusul ke Bandung. Langsung nyusul. Apa yang membuat Ica jadi 100% percaya sama Itu saya yang nanya. Tadi sih sempat kita cerita sih Bapak tadi pada waktu nyuri aja. komersial break ya Kak ya. Iya. Iya, jadi ya aku juga percaya sih kalau kayak gitu ya. Apa Jadi sih? kalau Iya. abang make berarti abang bunuh diri. Betul. Yang bikin Richa percaya banget tuh, oke, enggak suami aku memang di waktu Enggak. dan tempat yang salah, enggak Karena pakai kan gitu. 24 hour kita sama-sama, maksudnya aku tahu suami aku, kita sama-sama sudah berusaha menjadi orang yang lebih baik, sudah tidak dengan hal seperti itu, alhamdulillah sudah tidak sama sekali. Dan aku tahu kesehatan dia seperti apa, ya lu nggak usah kayak gitu-gitu gitu, nggak Iya. mungkin banget Betul. tuh mau gimana sih hidup lo Betul. gitu loh kayak Dan gitu ada sih. histori sakit itu. Emangnya lu Lebih ke Kak, sana gitu. emangnya lu 24 jam bersama masih nggak percaya? Ini 24 jam bersama percaya. Wi, nggak enak sama asisten rumah tangga lu yang tahu kehidupan lu, Wi. Tapi kan yang kita dengar kabarnya juga bahwa ketika Gary Iskak diamankan, pihak kepolisian saat itu juga kondisi kesehatannya menurun. Karena kita juga tahu ya bahwa kondisi kesehatan Gary Iskak memang belum dalam keadaan yang fit 100% gitu ya. Ada masalah dalam kesehatannya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Silakan boleh ditanggapi artikelnya, ini tentang kesehatan Gary Iskak. Tak lama setelah penahanan, Gary Iskak dilarikan ke rumah sakit karena trombosit menurun hingga alami pembengkakan kaki. Itu kayaknya efek dari menghirup itu loh ya Mas ya. Enggak. Bukan, Emang dari ini liver. dari sirosis. Karena jadi Cirrhosis-nya. kambuh gitu loh. Enggak juga mungkin karena kan dia nggak bisa nyerna 100%. Jadi dia cuman sekitar 65%. Iya. 70. Nah sisanya itu yang kemana-mana cairannya dan mereka sudah nyaman di kaki. Oh gitu ya. Dia bengkak di situ. Ya, jadi buat Cairannya. Sobat Ambiar bahwa kondisi dari Gary Iskak dia mengalami apa? Pembengkakan sirosis hati ya? Iya, Pembengkakan pengecilan. hati. Pembengkakan hati, Pengecilan. sorry. Ah, Iya. pengecilan ya? Iya. Oke. Sirosis itu pengecilan, Oke, tapi sirosis hati. cairannya itu yang bikin Cairannya disedot nggak Mas? enggak.
Intinya Pakai- lebih ke apa ya? pakai obat. Jadi pencernaannya tuh tidak bisa berjalan dengan normal seperti kita. Oke. Itu kekurangan. Jadi makanya kalau dia capek, kita kan bisa capek sedikit. Capek dikit dia udah Bengkak. bengkak. Itu yang Oke. bikin dia drop. Bariska kayak dokter ya, pas lagi ngomong kan bajunya begitu. Iya, kayak dokter nih tadi. Ya kan? Kenalin. Iya. Ica. Ini pasiennya, jadi kita lagi ngobrol bahwa lagi Iya, ngomongin bahwa benar, ini sakit benar. ini anda Lagi dijelasin, Oh, iya, karena iya, kita nggak iya. paham sirosis hati, pengecilan hati berarti itu kondisinya ya. Iya. Ketika akhirnya diamankan pihak kepolisian, itu berapa lama kemudian, berapa jam kemudian akhirnya dilarikan ke rumah sakit? Berapa jam kemudian? Ada 1 hari lebih atau di hari Satu yang hari sama? kayaknya. 1 hari. Apa sih yang dirasakan sampai akhirnya masuk atau dilarikan ke rumah sakit? Karena udah sampai ke kepala, udah sakit banget. Mhm. Udah Iya. nahan soalnya. Jadi obatnya kan nggak ke Udah bawah. berat. Jadi udah nggak kuat. Saya bilang udah saya nggak kuat ya, terserah saya bawain rumah sakit. Itu dari Jakarta ke Bandung naik motor gitu. Mobil. Mobil. Oke. Akhirnya masuk ke rumah sakit. Berapa lama di rumah sakit saat itu Geriska? Dari Bandung. Enggak, gue pikir sama anak-anak motor dari Jakarta ke Bandung. Motor, Pak, dari Padahal Jakarta ke Bandung. Karena lagi sakit. Padahal waktu Ngapain briefing, naik motor? briefing kan lu ada, gue yang nggak ada loh. Makanya kalau briefing jangan sambil benerin UI. Kan dia nanya naik motor dari Jakarta ke Bandung. Udah dia omongin tadi naik motornya di Bandung. Aduh lanjut. Geriska berapa lama sih kemarin di rumah sakit, dilarikan di rumah sakit di Bandung rumah sakitnya ya? Iya, di Bandung. Berapa lama? Berapa hari? 3 hari. 3 hari. Terus akhirnya keluar dari rumah sakit langsung ke Jakarta atau masih diamankan di pihak kepolisian oleh pihak kepolisian di Bandung atau Jawa Barat? Ke BNN BNN yang di Provinsi Jawa Barat. Oh BNN Bandung. daerah Jawa Barat berarti ya. Oke, kemudian diamankan dibawa lagi ke BNN daerah Jawa Barat. Tapi kalau buat Richa sendiri, kondisi suami kan tahu persis ya Richa kondisinya punya sirosis hati. Kemudian diamankan ke kepolisian. Ada ketakutan tersendiri nggak sih apalagi dilarikan ke rumah sakit kondisi tubuhnya drop? 50-50 sih. Yang pertama takut, worry pasti. Tapi yang 50-nya lagi yakin aja. Insya Allah nggak kenapa-napa. Ada satu keyakinan, insya Allah karena Allah Enggak bersama kita. kenapa-kenapa itu maksudnya tidak menggunakan iya. itulah percaya gitu Itu ya. udah pasti. Yang kedua, kesehatan dia akan stabil lagi. Mhm. Kalau aku datang. Oh, oke, akhirnya dateng ya. Beneran pasti Richa datang beneran langsung stabil lagi? Oh iya dong. Tapi Richa apa sih yang bisa menguatkan kamu gitu dalam masalah seperti ini? Kan ini tidak mudah juga. Betul. Ya kita kan hidup pasti diuji ya. Ada berbagai macam ujian kita lewatin. Insya Allah akan selalu bisa kuat. Selama Allah sama kita insya Allah nggak apa-apa. Kalau menghadapi ujian berdua itu enak ya Kak. Yang nggak enak tuh kalau menghadapi ujian tuh sendiri. Sabar. Ibu curhat ya ibu? Enggak, saya tuh cuman enggak, maksudnya kan kita pasti akan mengalami itu. Pasti. Kita pasti pernah mengalami ujian bersama, ujian sendiri itu Betul. pasti. Oke, Tapi kalau berumah tangga enaknya berdua ya. Iya. Ujiannya Kalau berdua. Coba dulu lu. Ya kalau rame-rame sekolah, Bu. kalau acara TV kan ada curhat dong, Mak. Kalau ini curhat dong, Neng. Neng nong. Kayaknya Kak Dewi mesti dibikinin deh sama Habib tadi ya. Kak Dewi yang bawa, Ya, Habib gua yang ketemu sama Habib di menjelaskan. Rukiah aja. Rukia lu tiap hari ya. Buat Sobat Abiar, kalau Sobat Abiar bingung, kok Geriska kemarin diamankan pihak kepolisian, kok sekarang udah hadir lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Kemarin juga sudah melakukan tes dan hasil assessment dari Yes. BNN daerah Jawa Barat. Hasilnya adalah wajib untuk menjalankan rehabilitasi berjalan ya. Kita kasih lihat Yes. dulu artikelnya. Gary Iskak tak ditahan, BNN Jawa Barat putuskan rehabilitasi dan rawat jalan. Jalan. Apa sih yang kalau dari Gary Iskak, sepengetahuan Gary Iskak, apa yang disampaikan dari BNN daerah Jawa Barat sampai akhirnya memutuskan dari hasil assessment, oke rehabilitasi berjalan bukan ditahan. Ya memang menurut asesmen kan banyak ada psikolognya, ada psikiater segala macam. Itu kan mereka yang menentukan lah gitu apakah saya memang pemakai atau bukan. Oke. Gitu. Jadi memang pas dikasih keputusannya saya bukan pemakai. Ya memang ya pada ujungnya memang cuman harus wajib lapor dan rehab jalan. Seperti apa sih teknisnya rehabilitasi berjalan itu apa yang harus dilakukan? Sama sih paling kita tetap sharing aja. Maksudnya dia ngasih
mengenai tentang narkoba itu seperti apa segala macam. Edukasi, psikologi. Education. Harus datang ke Bandung di Jawa Barat Oh, enggak. atau rehabilitasi berjalannya bisa di Jakarta. Di Tangsel. BNN Tangerang Selatan. Oh di situ bisa ya rehabilitasi berjalan. Jalan ya. Sekarang masih rehab jalannya Mas? Masih laporan, iya. Seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali maksimal. Seminggu 2 kali. Oh jadi ada rehabilitasi dan juga ada lapornya. Sampai kapan itu? Sampai dinyatakan sembuh? Enggak juga. Sembuh dari mana, Bu? Sampai kapan kabarnya rehabilitasi berjalan? Sampai kapan? Ya mungkin cuma 8 kali pertemuan kalau nggak salah. Oh 8 kali pertemuan. Ini sudah pertemuan yang ke? Mau kedua. Mau kedua ya, baru mau kedua. Rica, waktu akhirnya ketemu lagi sama Gary Iskak atau Gary Iskak dibawa pulang ke rumah, sempet omelin nggak? Ngomong apa ke Gary Iskak? Enggak sih, nggak diomelin, cubit doang. Ayo. Ya begini doang, iya hati-hati milih temannya gitu doang. Oke. Gini loh. Tapi kita melihatnya support system yang luar biasa ya dari seorang Gary Iskak mempunyai istri yang Luar biasa selalu sabarnya, menemani. setianya. Ketika kemarin sakit pun sampai dengan sekarang ada masalah. Coba kita pengen lihat mereka berdua, kita pengen lihat Gary Iskak dan Rica Iskak menyampaikan isi hatinya, apa yang ingin diungkapkan. Coba. Ada kerjaan lain apa tanya yang lain apa? Rica dulu, Rica mau bilang apa? Tatap-tatapan Kemarin dong. kan habis Continuity kena ya sama masalah, kayak waktu Kak. itu ya. Sama Gary Tatap-tatapan Iskak. dong dipegang tangan. Atau mau ganti sama Dewi Persik, nggak apa-apa kamu diganti. Kan kemarin ada masalah kan, jadi kan pastinya kan ada dari hati ke hati gitu. Ya kami contohkan mungkin Oh, yang bisa baik. dijelaskan. Silakan contohnya ya. Apapun. Kat, ngomong lain. Ayo, tatap-tatapan. Rica, silakan dilihat suaminya Gary Iskak. Dilihat dong. Bunda. Nggak boleh. Mau bilang apa sama Gary Iskak? Makasih ya Bun. Enggak, Rica dulu. Ngomong apa ya? I love you too Bun. Belum. Astaga, belum. Cuma mau bilang. Masya Allah. Belum, Astaga. Cuma mau bilang apa ya? Apa ya? Pada intinya sih jangan pernah menyerah, apapun itu sama-sama berjuang. Dari kejadian kemarin harus bisa lebih berhati-hati lagi. Sebenarnya pelajaran bukan buat dia aja, buat aku, semua, buat kita semua. Buat kita semua. Hati-hati memilih teman, hati-hati dalam pergaulan, hati-hati lebih picky aja sekarang gitu. Karena yang kita pikirkan itu banyak. Namanya juga hidup itu banyak ujian. Jadi dokter udah buka praktek berapa lama? Dok? Jadi main dokter-dokteran nih. Coba Gary Iskak mau bilang apa sama Rica? Bunda. Dilihat boleh nggak Dilihat istrinya? Bunda. Bun, nanti lama loh. Bun, makasih. Ya Allah. Makasih ya Bun atas Iya, pengertiannya, sama-sama. kasih sayangnya buat aku, selalu sabar, selalu ada buat aku dan anak-anak juga. Ya, I love you. Ingat pesannya, jangan salah pilih teman. Mendingan pilih temennya tuh yang satu itu. Nggak pakai narkoba, cuma pakai blush on. Nggak usah ditambah. Buat Gary Iskak dan juga Rica, kita semua di sini berdoa semoga selalu diberikan jalan yang mudah dalam Amin, kehidupan, bisa amin, melewati segala macam amin. kesulitan, bahwa selalu ada hikmah dalam masalah dan badai pasti berlalu. Tapi kalau ngomongin soal badai pasti berlalu, kehidupan asmara dari bintang tamu kita berikutnya Sebentar ya, Kak. sampai dengan sekarang masih belum lepas dari badai, masih single sampai dengan sekarang kita masih Kayak belum lu tahu ya. pasangannya. Iya, nggak apa-apa. Kita Ya. panggil Cika, Jessica. Cika Jessica, silakan masuk. Cukup. Sobat Ambiar, kayaknya kita nggak perlu wawancara lagi karena kita udah tahu alasan kenapa dia masih single sampai sekarang ya. Ya, terima kasih. Cika Jessica, terima kasih banyak. Sampai bertemu minggu depan. Silakan kembali. Terima kasih Cika. Iya. Terima kasih. Sini sayang, sini
kita ya. Iya, Kak Daniel nolongin. Jangan ini Laki-laki justru tuh- ya kayak begini-begini ini efek single kelamaan. Kirain mau belain. Cika Jessica. KDP, gendong. Itu gitu lu. Oh, enggak gendong. Jadi Cika Jessica, Yeah. wih seger banget sih. Ini seger ya? Iya. Kayak jus buah gitu ya. ya kan? Lagi bahagia banget kayaknya ya. Iya, seneng banget. Soalnya aku punya single terbaru. Aku sekarang jadi penyanyi. Yeay! Karen, kirain, tau gak, kirain bahagianya kenapa? Kirain bahagia soalnya mantannya kemarin baru nikah. Waduh badai ya Wak, udah nikah. Nah ngomong-ngomong ini nggak pernah nikah-nikah, nggak tahu selalu gagal mulu. Nah itu dia, saya banyak berteman sama modelan kayak begini. Jangan bilang dia nggak pernah nikah. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu dia nikah tapi Iya, dia nggak bilang nggak Siapa Iya. tahu dia kawin tapi nggak nikah. Ya, siapa tahu dia nikah tapi dia nggak ngasih tahu. Kucing dong. Karena kabarnya Sobat Ambiar, Iya. Cika Jessica sudah menikah. Kita lihat dulu yang satu ini ya. Jadi belum nikah, kok tadi briefingnya kan baru nikah. Siapa yang baru nikah? Salah orang. Bu, ibu ngapain di sini, Bu? Istri saya di Ini sana. istrinya sendiri. Istrinya ini Bapak, tapi kita matching. Oh iya benar. Apa kita nikah aja Pak? Ini istrinya di sebelahnya. Oh iya, tapi Sabar ya Kak, Tapi kayaknya menurut aku istrinya ikhlas. luar biasa. Bini keduanya model begini ikhlas. Betul. Ikhlas. Lumayan buat hiburan di rumah. Memang halal. Emang Pak, masih saya nggak betah- kelar, Pak. Iya, harusnya ini gue yang tanya. Jangan lu. Yuk kalau kita boleh Ki. Apa? Emang masih betah menjomblo? Salah Emang dong, masih Kak. betah menjomblo? Mereka juga harusnya nanya. Maksudnya apa sih? Lu kan kita yang tanya sama lu betah Oke. menjomblo. Lu betah menjomblo. Harusnya bukan kamu yang nanya, kita yang bertiga nanya sama kamu, emang betah menjomblo. Rian, sini deh. Akui, kok akui. Mohon maaf, emang sekarang lagi jomblo? Ini Loh, emang suaminya kemana? kita belum nikah. Oh, Dewi Persik jomblo. Dewi Persik masih perawan, udah. Yuk. Oh, kalau itu tidak percaya. Kok istrinya geser? Nggak ridho ya duduk suaminya sama Cika ya? oh maaf, istrinya sih nerima, suaminya nolak. Sedih banget ditolaknya sama Kak Geri. Enggak, ini kita mau tanya nih. Kamu masih betah menjomblo? Ih, kakak kayak nggak tahu aja. Ya, jomblo itu ada enak sama nggak enaknya kan. Kalau enaknya ya free. Nggak enaknya? Free hatin. Cika tapi kemarin ini sempat pacaran kan? Pacaran serius. Sempet. Berapa lama? Ya, kalau yang serius tahunan gitu. Iya, Tahunan. putusnya kenapa? Diselingkuhin terus. Dibohongin. Kurang ajar. Emang ketahuan di depan mata. Iya, nggak tahu suka ada aja bukti-buktinya. Gitu. Terus malah pernah aku selingkuh. Atau terus perasaan malah kamu aja? selingkuhannya malah ngirim ke aku bukti-buktinya gitu Kak. Ada kayak Pernah gitu? Ada kayak gitu. Oh my God. Parah banget. Buktinya apa? Bukti. Buktinya apa? Ada. Pokoknya aku tuh diselingkuhin terus. Diselingkuhin. Kamu udah berapa lama sih jomblo sih Cika? Udah lama, kayak aku harus introspeksi diri. Bahas harusnya kita yang ngomong kayak gitu. Ini kita kasih lihat alasan kenapa diri. Cika Jessica masih jomblo sampai dengan sekarang di usia 43 tahun. Jadi lebih dong. Cika masih betah menjomblo di usia yang kini menginjak 43 tahun. Karena faktor sering disakiti lelaki. Coba pertanyaan kakak kata Jika bilang gini, apa kamu masih jomblo 34 tahun? Iya, terus kayak Ica, astaga. Astaga, maksudnya itu 34 tahun astaganya itu karena nikah-nikah atau tinggal kenapa kak? Shock. Jadi sering disakitin apa? Diselingkuhin, apalagi kamu sering disakitinnya. Udah, itu aja sih diselingkuhin. Abis itu ya udah, kan kalau orang selingkuh berarti bohong ya. Iya. Ya udah. Tapi Cika termasuk gampang dapat pacar gak? Gampang move on nggak gitu loh? Bukan move on, dapat pacar. Aku kan cantik ya. Gampang move on-nya? Apa? Gampang? Oh
gampang. Gampang. Nggak, maksudnya gini, kalau misalkan sedihnya ada waktu sedih. Iya. Tapi kalau udah pas dikecewain pasti kan hatinya ada kayak, ih, enak aja gue sedih gara-gara cowok kayak begini gitu. Bener. Move on deh aku ya. Iya, aku move on, aku bikin lagu. Jadi deh lagu Cika Jessica. Lu promo ya? Ikut promo. Ujung-ujungnya biasanya disakitin karena diselingkuhin itu doang. Iya. Jadi lagu ya, jadi lagu Jadi ya. lagu. Jadi apa judulnya? 1, 2, 3. Satu, Bareng dua. sama Lila. Coba nyanyiin, coba Coba gimana? kayak gimana lagunya? 1, 2, C minor. C minor. Coba lagunya gimana? 1, yang hafal langsung nyanyi Ya bareng. mau. Oh iya bener. Coba 1. Satu. Ini pertama kali loh. Oh ya? Iya. Oke, oke. Sambil oke. berdiri di Coba tengah sambil sini. berdiri. Nah gitu dong Kak. Ayo. Ini mic mahal. Mic Dia mau dong. mic mau. mana? Dia pasti Pakai mic mahal. Ah, sampai satu ya, aduh. Ipin, fotoin bagus. Buruan nyanyi. Kayak teng teng teng, piano aja teng 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 teng, yang cempreng, yang bagian cempreng. 1, 2 dan 3, 4 dan 5. Nyanyi gue yang malu, kenapa? 6, 7, 8, 9, 10. Dan aku terus menghitung waktu. Semua tangannya ke atas. Lupakanmu. Dan aku tak sabar untuk menunggu kamu. Ceng 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 ceng. Hanya waktu. Bagus, bagus. Kak bagus. Gak ada yang nonton nanti pada Matiin. Bagus Kak. KDP. Sumpah suara aku kan jelek ya. Iya. Pasti kan nanti mulai off air. Ini berapaan? Gantar dulu, bahasnya nanti dulu. Nah, ini ada postingan Cika yang rame diomongin nih. Kita mau- Nanti bicara ngomong off air ya sayang. Iya, Oke, ini ada postingan Cika Jessica. Apa tuh? Nggak kelar-kelar ntar. Oke, postingan dari Cika Jessica beberapa waktu yang lalu. Kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar ya. Ini wawancaranya Cika Jessica bersama dengan putra-putri dari Kang Emil dan juga Ibu Cinta. Ada Eril di situ ya. Itu 2015. Iya. Itu bisa ketemu sama Eril, sama adiknya tuh gimana ceritanya? Ya waktu itu kan di program salah satu TV aku jadi co-hostnya, Kak Sarah Sehan jadi hostnya. Jadi Kak Sarah Sehan bagian mama papanya Kang Emil sama Teh Lia. Nah aku bagian ke anak-anaknya yaitu Eril sama Zara. Ya udah di situ segmen yang tadi itu ngobrol-ngobrol kayak gitu. Iya. Kamu ngeliatnya Eril gimana sih sosok Eril ketika kamu wawancara dia? Itu kan udah lama banget tahun 2015 ya Kak. Jadi kayak ya udah kayak ya anak kecil aja gitu yang kalau aku lihat sih emang yang satunya ceweknya cantik manis gitu kan. Terus ceria. Kalau yang cowoknya kayak namanya cowok lagi ABG gitu bisa kayak pendiam tapi baik, cool gitu kayak lihatnya juga kayak bukan nggak anak yang macem-macem lah gitu. Iya. Itu di mana tadi wawancaranya? Di rumah? Di rumahnya beliau yang rumah botol di Bandung. Oh, rumah Kang Emil Iya, rumah ya, Kang sebelum Emil. jadi gubernur berarti ya? Iya betul masih jadi wali kota. Iya, kamu ada rasa canggung nggak sih wawancara anak pejabat kan ya? Iya. Iya waktu itu juga makanya kayak aduh seneng banget bisa ada di acara itu sehingga aku tuh berkesempatan bisa untuk mewawancarai iya anaknya salah seorang pejabat yang benar-benar panutan lah gitu kan. Jadi ya udah akhirnya mungkin di situ karena ya karena krunya tahu aku karakternya kayak gimana jadi ya udah aku ditempatinnya ke anak-anaknya Iya. jadi biar kayak lebih ngeblend gitu. Ya udah jadinya kayak temen aja kayak ke adek gitu. Cika waktu tahu berita kemarin hilangnya Eril di Sungai Are itu sampai mengikuti pasti beritanya ya sampai akhirnya keluarga sudah mengikhlaskan. Dan pikiran kamu seperti apa sih Cika sebagai orang yang pernah mewawancarai Eril? Iya apa ya wawancara itu tuh termasuk salah satu momen di hidup aku selama berkarir itu adalah yang benar-benar berkesan. Anaknya salah satu orang penting terus tiba-tiba ada kabar duka dari beliau. Terus aku kan jadi ingat lagi, oh iya waktu itu pernah kenal sama beliau. Anaknya baik, dulu waktu itu juga pendiam gitu. Maksudnya pendiam tuh kalau nggak diajak bicara nggak Iya, mau gitu. iya terus enak aja auranya tuh Auranya tuh bagus. positif. Nggak merasa anak pejabat juga Iya, gitu. enggak sama sekali gitu. Terus kayak ingat, terus aku nonton gitu kan, ya ampun baik banget sih. Nah, kan ngikutin semua orang kan pasti Ya, ngikutin, pasti. aku juga ngikutin gimana kabarnya. Udah pas dengar keluarga sudah menyatakan wafat di situ kayak sedih banget.
aku kayak pengen, itu kan suatu kebanggaan sama aku, pernah satu frame sama beliau, orang yang baik banget, orang yang saat ini lagi didoakan orang iya, banyak. kita juga masih berharap sesuatu Iya. yang terbaik lah Mukjizat, gitu, iya. mukjizat gitu. Iya. Akhirnya karena aku bangga gitu, aku posting lah itu gitu. Pasti ya. Bangga pasti untuk bisa bertemu dengan sosok yang membanggakan keluarga, orang yang baik dan juga banyak yang mendoakan. Nanti kita akan kembali lagi tetap di pagi-pagi. Sendiri